Saudara Polda Jawa Timur akan melakukan proses hukum terhadap tragedi ambruknya bangunan Pondok Pesantren Buduran Sidoarjo, Jawa Timur usai proses evakuasi korban rampung. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abbas menyebut proses hukum ambruknya bangunan mushola Ponpes Buduran akan segera dilakukan. Namun saat ini pihaknya masih fokus pada proses evakuasi korban dan pembersihan puing bangunan bersama tim SAR gabungan. Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Jawa Timur telah mengambil sejumlah sampel bangunan sebagai barang bukti. Kita akan mengangkat ke sana, ya, sebagaimana yang sudah disampaikan Pak Kapolda sebelumnya, bahwa kami akan terus melangkah, pastinya kami akan melangkah upaya penegakan hukum. Namun saat ini perlu saya tegaskan bahwa fokus kami masih dalam upaya pencarian, kemudian evakuasi terhadap korban-korban. Saudara, tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur memunculkan pertanyaan, siapa yang paling bertanggung jawab atas terenggutnya 67 korban jiwa? Berikut cuplikan dialog dengan pakar hukum pidana di program Kompas Malam. Dalam KUHP itu mengatur bahwa kealpaan yang menyebabkan kematian orang ini bisa dikenai sanksi pidana. Dan siapa yang alfa inilah yang harus diselidiki. Jadi siapa saja yang secara hukum dapat bertanggung jawab atas tragedi ini? Iya, konstruksi kelalaian itu namanya kekurang hati-hatian, kekurang cermatan. Bahkan dalam doktrin hukum, kelalaian si korban tidak menghapuskan sifat pidana dari pelaku yang bersangkutan. Kan itu. Oleh karena itu, kalau kita melihat sebagai bentuk pertanggungjawaban pertama adalah bagaimana siapa yang membangun itu. Oke. Tahun berapa? Siapa yang melakukan perencanaan? Yang kemudian juga bertanggung jawab juga siapa pemimpin ponpes yang bersangkutan. Nah, dari sini nanti akan dilihat teori sebab akibat. Apakah dari pimpinan ponpes itu sudah menyerahkan? Apakah ponpes langsung melakukan suatu kegiatan pembangunan? Apakah itu dikerjakan sendirilah? Di sini saya kira nanti Polda akan mengidentifikasi, melakukan penyelidikan, konsep awalnya seperti apa. Lah, ini yang saya kira sejak dini Polda tidak menunggu evakuasi, tapi tetap juga melakukan dari suatu ambruknya seperti ini. Karena ini bukan delik aduan, Mbak. Ini delik umum. Jadi begitu ada korban meninggal, tanpa diminta, Polda harus turun tangan, sekaligus evakuasi, sekaligus mengidentifikasi, sekaligus melidiki. Kan itu, Mbak. Sehingga dalam suatu TKP itu tidak ada kehilangan jejak. Oke. Tidak ada suatu gambaran yang rusak begitu. Oke, Prof, tadi Prof bilang bahwa yang bertanggung jawab itu rata-rata adalah mereka pengurus pondok pesantren. Tapi kalau melihat daripada proses pembangunannya, apakah pihak pemborong ini juga bisa dikenai sanksi? Nah, makanya tadi nanti kita lihat, apakah dalam pembangunan tersebut langsung dikendalikan oleh pimpinan, apakah diserahkan pada proyek pembangunan yang dilakukan. Dengan demikian, bagaimana standar bangunan yang dilakukan, bagaimana konstruksi kekuatan yang dilakukan. Ini harus dilihat, Pak. Oleh karena itu polisi ini nanti, penyidik polisi akan melihat masing-masing yang terdapat dalam ponpes akan dipanggil semua. Dilihat sejarahnya. Nah, dipanggil itu dalam rangka dimintai perkembangan bagaimana ketika itu terjadi. Nah, disitulah nanti penyidik Polri, Polda Jawa Timur akan menentukan, oh pelakunya ternyata A, oh pelakunya B, oh C, kekurang hati-hatinya. Lah, di sini akan terlihat. Tapi paling tidak sebagai bentuk terjadinya suatu kejadian pidana dalam suatu ponpes, dari pimpinan sampai pengelolaan, saya kira wajib dipanggil untuk memberikan suatu keterangan. Sebetulnya siapa ide dari bangunan yang bersangkutan?